Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul akhyar. Salatullahi wa salamu ala nabiyil karim al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumid diyar. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk mengawali Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini tentu kita hadapi dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan keridhaan bahwa segala sesuatu itu Allah pergilirkan sebagaimana mestinya. Al-yauma nudawiluha. Hari itu Allah putar sedemikian rupa. Dulu kita bertemu dengan Ramadan tahun kemarin, sekarang kita bertemu di Ramadan tahun ini. Nilai yang sangat urgent bagi kita seorang muslim adalah tauhid yang benar, tauhid yang mendasari segala amalan kita itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca suratul Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Suratul Fatihah sudah kita kenal sebagai ummul kitab, ibunya kitab Al-Quran. Dan pokok dari Al-Quran ada di suratul Fatihah. Menurut Prof. Yunahar Ilyas, sering beliau menyampaikan, yang kami dengar dulu ketika masih di Jogja, bahwa sangat mudah sebenarnya mempelajari tentang tauhid, tapi memang berat dalam implementasi. Ketika mempelajari tauhid, cukup kita belajar pada surat pertama dalam Al-Quran dan surat terakhir dalam Al-Quran. Suratul Fatihah di awal, surah An-Nas di akhir. Maka disitulah kita bisa memahami tentang tauhid. Makna tauhid itulah yang sebenarnya perlu kita yakini, bahwa setiap manusia itu mengesahkan Allah, menjadikan Tuhan yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami suratul Fatihah mulai dari bismillahirrahmanirrahim, di situ pula lah kita mengawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap amalan yang bernilai kebaikan, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias terputus. Maka oleh karena itu kita tunjukkan bahwa pemahaman tauhid kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali pembahasan tauhid itu dikaitkan dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi menurut Prof. Yunahar, lebih mudah untuk memahami tauhid itu mulai dari awal surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
disitulah kita bisa membahas dan memahami bahwa ketika kita memuji Allah saja dengan apa yang melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rabbil Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka Allah mengharapkan ketika membaca surah Al-Fatihah pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita diminta untuk melihat alam semesta ini. Unzur kaifa khuliqa. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan. Nah, diciptakannya alam semesta inilah yang kemudian melekat. Lihat langit, lihat bumi, lihat pohon, lihat gunung, lihat unta, lihat hewan-hewan yang lainnya, itu tidak ada yang kemudian menyamai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengatur kapan terjadi bencana, kapan turunnya hujan, kapan tumbuhnya dan munculnya rezeki, tidak ada yang menjamin kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jika melekat pada pemahaman pelajaran tauhid yang biasa, maka disitulah akan masuk pada kategori tauhid rububiyah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu atas aturan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Di bulan Ramadan ini kita juga harus meyakini bahwa adanya metabolisme tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala atur, yang ini banyak riset, banyak penelitian yang akhirnya pun membenarkan bahwa untuk berpuasa itu memiliki hikmah kesehatan yang luar biasa. Ada kita melihat pengaturan dan metabolisme alam semesta, termasuk tubuh kita yang ada di dalam alam semesta ini. Maka disitulah bagaimana Allah mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan kekuasaannya. Yang kedua, ketika kita membahas ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim, banyak mufasir menjelaskan Ar-Rahman kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia, seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, lebih khusus lagi ada yang menyampaikan Ar-Rahman itu Allah berikan kasih sayang kepada manusia, kafiran kan atau mukminan kan, baik dia seorang yang kafir maupun dia seorang yang mukmin, atau kalau di negeri kita menyebutnya non muslim maupun muslim, Allah beri kasih sayangnya. Kemudian Ar-Rahim, bagaimana Allah mengasihi hanya khusus orang yang beriman saja, la ghairah, bukan untuk yang lainnya, khusus orang yang beriman. Maka disinilah jamaah rahimakumullah, bahwa ketika Allah memberikan kasih sayangnya, seringkali kita menyebutnya dengan rizki. Allah memberikan rizki kepada manusia siapapun Allah beri. Maka seringkali min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ditentukan. Bahkan Allah yarzuqu may yasha, Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, tanpa pandang bulu orang mana, negara mana, pekerjaannya apa, agamanya apa. Allah tidak membatasi. Tapi ketika sudah membahas Ar-Rahim, maka disitulah kenikmatan atau rizki yang hanya diperoleh bagi seorang mukmin. Apa itu? Meyakini bahwa rizki ini adalah pemberian Allah, dan pemberian Allah ini harus ditunaikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
istilah pemahaman tauhid terkait dengan rizki, bahwa rizki yang saya terima adalah rizki yang Allah datangkan, baik melalui jerih payah kerja kita maupun datangnya tiba-tiba. Disinilah keyakinan dalam keimanan kita itu melekat. Maka rasa syukur itu kemudian kita wujudkan berupa zakat, infak, dan sedekah, bahkan wakaf dan hibah. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh Muhammadiyah, melalui Lazis Muhammadiyah, bahwa ajakan untuk sadar zakat itu penting. Maka setiap pegawai amal usaha Muhammadiyah diharapkan sudah mulai sadar zakat. Ketika gajian itu sudah langsung potong zakat profesi. Untuk apa? Kehati-hatian. Nah, keajakan berikutnya apa? Infak, sedekah, wakaf, yang kemarin dibahas di Munas Tarjih terkait dengan wakaf kontemporer. Maka disinilah bagaimana meyakini dalam tauhid ini menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Dr. Hamim Ilyas, Ustadz Hamim Ilyas, beliau menyampaikan makna tauhid, makna tauhid itu merupakan pemaknaan dari al-urwatul wusqa. Salah satu menurut beliau apa? Ada ikatan yang erat. Setiap amaliyah itu dieratkan pada konsep keyakinan yang disandarkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berzakat itu ya karena melaksanakan ketentuan dari Allah. Ketika infak, sedekah juga menunaikan ketentuan dari Allah, wakaf, hibah, dan sebagainya. Maka konsep tauhid inilah yang kedua yang mudah. Maka diistilahkan oleh Prof. Yunahar bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu pada konsep tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka disinilah jamaah rahimakumullah, ketika memahami Allah sebagai penguasa, Allah sebagai penentu, dan Allah sebagai zat yang memberikan justifikasi hukuman, siapa yang Allah beri imbalan balasan yang baik dan siapa yang Allah beri balasan yang buruk. Itulah yang kemudian muncul tauhid mulkiyah. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk beriman, sebenarnya Allah telah memilihkan kepada kita petunjuk kebenaran. Maka kalimat akhir ketika tauhid itu sudah baik, tauhid itu sudah bagus, tauhid itu sudah difahami secara komprehensif, maka kalimat yang muncul adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Disinilah bagaimana konsep tauhid sebenarnya mudah dipahami, mudah diamalkan, bukan menjadi suatu ketakutan. Sebab apa? Ketika pemahaman tauhid diawali dengan mudah dan baik, maka amaliyahnya pun juga mudah dan baik, sehingga apa? Outputnya pun juga baik dan membawa manfaat serta maslahah bagi siapapun. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh Muhammadiyah, bahwa tauhid bukan hanya sekedar konsep, tapi tauhid diamalkan melalui amal usaha yang bergerak dari semua bidang, baik itu ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga segala sesuatu itu merujuk pada tauhid yang membawa
pada rahmatan lil alamin. Semoga kita termasuk hamba Allah yang memahami tauhid secara benar, sehingga amaliyah kita pun terhindar dari kemusyrikan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.